Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ridho Ilahi Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut kami akan sampaikan tentang sejarah kelahiran baginda Rasulullah SAW yang terangkum pada kitab Maulid Adiyaul Lami, karya dari Al-Alamah Ad-Da'i Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana kitab Adiyaul Lami ini telah diterjemahkan oleh Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Kitab Maulid Adiyaul Lami yang berarti adalah cahaya yang terang benderang dalam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun keterangan atau penjelasan dari kitab Adiyaul Lami sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikut adalah arti dari kitab Adiyaul Lami. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan atasnya dan atas keluarganya. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, kemenangan yang gemilang, agar Dia atau Allah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang, dan menyempurnakan nikmat-Nya atasmu, wahai Muhammad. Dan Allah telah memberimu petunjuk ke jalan yang lurus, dan agar Dia Allah memberikan pertolongan yang mulia. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang utusan dari golongan kalian yang sangat prihatin atas penderitaan kalian dan sangat mengutamakan keselamatan dan keimanan kalian, dan Dia sangat menyantun dan menyayang atas orang-orang mukmin. Maka jika mereka berpaling, katakanlah, cukuplah pertolongan Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya aku berserah diri, dan Dia adalah pemilik arasy yang agung. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atasnya, dan berilah salam kepadanya dengan sebaik-baik salam sejahtera. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam serta keberkahan atasnya dan atas keluarganya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah melalui hamba terpilih yang telah menyeru kami kepadanya dengan izin dari Allah, dan sungguh Ia Rasulullah telah menyeru kami. Maka jawaban kami menyambut panggilanmu, wahai insan yang telah memanggil dan membimbing kami. Limpahan sholawat atasmu dari Allah penciptamu, yang denganmulah wahai pembawa syafaat, Allah telah menganugerahi dan mengistimewakan kami. Juga limpahan sholawat atas keluargamu yang suci, para penjaga ilmu dan rahasiamu yang agung. Maka merekalah bahtera, penyelamat dan benteng kami. Dan limpahan sholawat atas para sahabatmu yang mulia, sebagai penjaga-penjaga ajaranmu, sehingga jadilah mereka figur dan teladan di dalam membela dahulu. Dan limpahan sholawat atas kaum yang mengikuti jejak mereka dengan sungguh-sungguh, selagi seruan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW dilantunkan dan menggetarkan jiwa. Demi Allah, tidaklah disebut nama kekasih atau nama baginda Muhammad SAW di hadapan para pencintanya, melainkan ia akan tersentak gembira dan merindukannya. Di manakah para pencinta yang ringan baginya mengorbankan nyawa dan apa-apa yang berharga demi kecintaannya? Tidaklah mereka mendengar sebutan Toha al-Mustafa, kecuali bangkitlah semangat di hati mereka
dan hilanglah segala kegundahan hati. Maka bergetarlah arwah mereka merindukan pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW, diiringi rintihan sanubari memohon keridhaan penciptaannya. Begitulah keadaan orang-orang yang kasmaran dengan Nabi Muhammad SAW. Maka simaklah akan perjalanan hidup sang pembawa syafaat dan bukalah segenap pendengaranmu. Maka renungilah akan sifat-sifat Toha, imam yang terpilih, dan hadirkanlah hatimu, niscaya penuhlah hatimu dengan getaran cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat ke-15, telah datang kepada kalian cahaya, Maha Suci Allah yang telah memberitakannya kepada kami. Dan cahaya itu adalah Toha, hambanya. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan didapatkan dengan menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka alangkah agungnya Allah sang pemberi anugerah. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dari Allah. Maka renungkanlah firman Allah yang berbunyi dalam surat Yunus ayat ke-58, maka bergembiralah kalian dan sambutlah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dengan gembira. Dengan berpegang teguh pada tali syariatnya dan bersatu di jalan Allah yang telah menciptakan kita. Dan bayangkanlah indahnya cahaya-cahaya Rasul ketika ia ditanya, sejak kapankah awal kenabianmu? Maka sabdanya, kenabianku bermula sejak Adam alaihissalam masih berupa tanah dan air. Maka sadarlah dari kelalaianmu terhadap kemuliaan ini, dan jadilah orang yang mengerti akan hal ini. Juga fahamilah rahasia-rahasia yang terkandung dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Tuhanku senantiasa memindahkanku di antara sulbi orang-orang yang mulia dalam keadaan yang terlindung atau dari segala gangguan. Tidaklah terpecah di antara dua keturunan, melainkan aku berada pada keturunan yang terbaik. Begitulah secara turun-temurun hingga kelahiranku. Maka aku adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dan aku terlahir dari pernikahan-pernikahan yang suci dan terjaga oleh Tuhanku. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensucikannya, menjaganya dan memilihnya sebagai utusan yang termulia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia yang seindah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah pencipta aras telah mewasiatkan kita untuk senantiasa mencintainya dan mengenangnya serta membelanya dengan penghormatan dan pengagungan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Tuhan telah menyebarkan sifat-sifat kekasihnya ini di dalam kitab-kitab yang terdahulu dan telah menuturkannya secara jelas. Dan Allah telah mengambil janji dari para nabi, sungguh apa yang telah aku turunkan kepada kalian berupa hikmah karena kebaikan-kebaikanku kepada kalian. Dan apabila datang kepada kalian para nabi, utusan kami, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, hendaknya kalian beriman, membela dan menjadi penolongnya. Dan mereka pun para nabi telah mengabarkan kepada umat mereka akan kedatangan nabi yang terpilih. Maka sungguh agung martabat dan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun baginda Nabi Muhammad SAW utusan terakhir yang datang ke muka bumi, tetapi Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama diciptakan. Dan para nabi akan berjalan di hari kiamat di bawah bendera nabi yang telah menyeru kita. Wahai umat Islam, ketahuilah
bahwa orang yang paling pertama memberi syafaat di hari kiamat dan orang yang paling pertama dilimpahi syafaat Allah adalah aku. Dan tidaklah aku berlambat-lambat di dalam menolong kalian, sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Hingga diserukan kepadaku ketika aku bersujud di hari kiamat, angkatlah kepalamu wahai Muhammad dan mintalah, niscaya ku kabulkan permohonanmu, bicaralah, niscaya ku dengar pembicaraanmu. Sungguh engkaulah bintang kebanggaan yang muncul di hari kiamat. Dan panji alhamdi berkibar di tanganku sallallahu alaihi wasallam, dan akulah sallallahu alaihi wasallam manusia pertama yang memasuki surganya. Dan akulah sallallahu alaihi wasallam ciptaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kasih sayangnya kepadaku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, suatu saat nanti Tuhanmu akan memberikan karunia kepadamu hingga engkau menjadi puas dan ridho. Dalam surat Ad-Duha. Maha agung Allah sang pemberi, yang pemberiannya berada di luar jangkauan akal kami. Demi Allah, lantunkanlah kembali kenangan dan sifat Nabi Muhammad agar menjadi penawar dan pengkikis kotoran-kotoran yang mendekam di hati. Ketika telah dekat waktu kelahiran Ahmad sallallahu alaihi wasallam, dengan izin dari Zat yang keinginannya pasti terjadi, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah binti Wahab radhiyallahu anha, yang telah Allah muliakan martabatnya sebagai istri. Dari ayah Rasul yang terpilih, Abdullah, putra Abdul Muthalib, yang telah melihat tanda-tanda keagungan. Ketahuilah bahwa cahaya Toha telah bersemayam di wajah Abdul Muthalib, lalu berpindah dan nampak pada putranya Abdullah yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dia, Abdul Muthalib, adalah putra Hashim yang terkenal dermawan dan berwibawa. Ia Hashim adalah putra dari Abu Manaf bin Qusay. Qusay mempunyai ayah yang digelari Hakim, yang mempunyai pengaruh dan wibawa yang sangat agung. Dan hafalkanlah nama para leluhur Mustafa hingga sampai silsilahnya kepada kakeknya yang bernama Adnan. Disebutkan di kitab ini, antara Adnan dan Ismail alaihissalam terdapat khilaf riwayat. Apabila telah sampai kepada Adnan, maka berhentilah, dan ketahuilah bahwa nasabnya bersambung hingga Nabi Ismail alaihissalam yang dahulu membantu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun Ka'bah. Dan ketika Sayyidah Aminah radhiyallahu anha mengandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Sayyidah Aminah mengeluh sebagaimana keluhan wanita hamil seperti biasanya. Maka ia Sayyidah Aminah diselimuti dengan kelembutan dari Tuhan pencipta langit, yang dengannya hilanglah segala gangguan, beban pikiran dan kesedihan. Kemudian Sayyidah Aminah radhiyallahu anha menyaksikan sebagaimana yang telah diketahuinya, bahwa Yang Maha Pemelihara telah memuliakan alam semesta. Dengan kesucian anak yang berada dalam kandungannya, maka ia pun bergembira. Dan semakin dekat detik-detik kelahiran manusia yang paling mulia, maka berluapanlah limpahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 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 Dan bersinarlah cahaya-cahaya dari segala penjuru, menandakan bahwa kelahiran sang pembawa syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiba. Dan menjelang terbitnya fajar, maka lahirlah matahari pembawa hidayah, muncullah sang kekasih sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang dimuliakan
dan terlindungi dalam naungan ilahi Rabbi. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir, maka baginda Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan tunduk dan bersujud kepada Allah Ta'ala yang telah menghidupkan dan menciptakan kita. Dan pemeliharaan Sang Pencipta selalu menaungi Ahmad SAW pada setiap waktu, baik lahir maupun batin. Ia telah disusui oleh ibunya dan diteruskan oleh Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian disusui oleh Halimah dari Asy'adiyah yang telah jelas keberuntungannya. Kisah ini tanpa hilaf. Dan ketika Suwaibah menyampaikan berita kepada tuannya, yakni Abu Lahab, tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, maka Abu Lahab memerdekakannya sebagai tanda sukacitanya. Tidaklah Sang Pencipta lupa akan kegembiraan hati Abu Lahab dengan kelahiran Mustafa SAW, maka ini dinyatakan di dalam hadis bahwa siksaan Abu Lahab diringankan pada setiap hari Senin atas kegembiraannya dengan kelahiran junjungan kami. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kafir yang bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana halnya dengan seseorang yang hatinya penuh dengan keimanan? Sayyidah Halimah radhiyallahu anha telah menyaksikan keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat mengherankan dan menakjubkan. Di antaranya, mengalirlah air susunya dengan banyaknya. Padahal dahulu anaknya selalu menangis setiap malam karena lapar, sebab air susu Sayyidah Halimah sangat sedikit. Akan tetapi sejak malam datangnya Sang Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anaknya pun tertidur dengan puas dan kenyang. Dan mengalir pulalah air susu ontanya, lalu menjadi gemuk dengan susu yang berlimpah. Ini merupakan hal yang menakjubkan, yang hampir tidak dipercaya oleh teman-teman Halimah. Bahkan pepohonan dan bebatuan mengucapkan salam sejahtera kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Maha suci Allah yang telah membuat pohon-pohon dan batu-batu berbicara menyambut Mustafa. Sungguh maha sucilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah tumbuh Sang Kekasih Allah dengan biografi yang penuh kemuliaan dan keridhaan, serta kehidupan yang suci dari dosa. Penjagaan dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbingnya dan mengajari budi pekerti yang terbaik yang pernah dimiliki seorang nabi. Maka tumbuhlah beliau dengan sifat jujur, lembut, pemurah, mulia, cerdas, amanah, dan kesatria. Bersemangat, berani, tenang, wibawa, dan sifat-sifat mulia lainnya yang tidak terhitung. Ia digelari sebagai Al-Amin, yang dipercaya di muka bumi. Dan sungguh, di kalangan penghuni langit, dialah sebaik-baiknya yang terpercaya, yang dilindungi oleh Yang Maha Pemelihara. Kemudian, ibundanya mengajaknya untuk menziarahi pusara atau kuburan dari ayahnya di Madinah yang wafat di sana. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih berada di kandungan ibunya dahulu, dan kini usianya 6 tahun saat berziarah, maka wafatlah ibundanya dalam perjalanan pulang. Maka baginda Nabi Muhammad SAW dipelihara oleh Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. 2 tahun berlalu dan wafatlah Abdul Muthalib. Ketika Nabi pun diasuh pamannya oleh Abu Thalib yang penuh perhatian dan kasih sayang terhadapnya. Ketika usianya genap 25 tahun, baginda Nabi Muhammad SAW dilamar oleh Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Betapa beruntungnya Khadijah menjadi istri sang pembawa syafaat.
Allah Ta'ala telah mewujudkan harapan Khadijah, dan ia pun memperoleh kedudukan dan salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW menyelesaikan permasalahan peletakan Hajar Aswad, yang dimana kejadian tersebut merupakan suatu bukti atas luasnya akal dan kecerdasan baginda Rasulullah SAW. Maka Maha Suci Allah yang telah mengajari dan menolongnya. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika baginda Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Ar-Rahman di Gua Hira. Kemudian Jibril alaihissalam memeluknya 3 kali, lalu melepaskannya dan menyampaikan, "Bacalah, dan Tuhanmu yang mengajari manusia." Rasulullah SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, hingga datang perintah, "Hendaknya engkau menyebarkan apa yang diperintahkan dan berdakwah secara terang-terangan." Maka bertubi-tubilah gangguan menimpa Rasulullah SAW. Sedang ia sangat sabar untuk Allah, bahkan ia seorang yang sangat bersyukur dan tak pernah berlambat-lambat dalam berdakwah. Wafatlah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang diikuti pula oleh kewafatan pamannya Abu Thalib ketika Rasulullah SAW berusia 50 tahun. Maka semakin dahsyatlah gangguan yang beraneka ragam menimpa dirinya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW berkunjung ke Bani Saqif di Thaif untuk berdakwah, tetapi ia malah dilempari batu. Bahkan mereka mengarahkan anak-anak untuk mencemooh baginda Rasulullah SAW. Maka datanglah malaikat penjaga gunung dan berkata, "Akan kutimpakan gunung ini di atas kepala mereka." Baginda Rasul menjawab, "Jangan, aku masih mengharap keislaman mereka di kemudian hari." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakannya dengan peristiwa Isra, hingga seluruh Rasul menjadi makmumnya di Masjidil Aqsa. Kemudian ia menyaksikan alam barzah dan surga-surga. Lantas naiklah atau Mi'raj sang kekasih menembus 7 lapis langit dan aras setelah Al-Kursi, lalu berjumpa dengan pencipta kita. Kemudian datanglah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke kota Yasrib atau Madinah yang menjadi semarak dan indah dengan kedatangan baginda Rasulullah SAW. Maka ia pun bermukim di Madinah selama 10 tahun sebagai dai dan mujahid bersama sahabat-sahabatnya yang selalu membantunya. Tidaklah mereka meninggikan suara mereka ketika di hadapannya. Bahkan mereka tidak berani bertemu pandang dengan Rasulullah SAW. Sebagai penghormatan dan keagungan karisma Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah mereka baca keutamaan dan kemuliaan beliau di dalam Al-Quran. Dan mereka telah pula melihat darinya akhlak dan budi pekerti yang luhur, serta hal-hal yang membingungkan akal manusia. Mulia, dermawan, pemaaf, rendah diri, yang mana sebuah batang kurma di masjidnya terdengar rintihannya karena cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan air yang memancar deras di antara jari-jari beliau, hingga minumlah seluruh pasukan dari air tersebut dengan puas. Demi Allah, sungguh agung mukjizat-mukjizat Ahmad SAW, dan Allah yang Maha Pemelihara telah memuliakan kedudukan beliau. Ia, Nabi Muhammad SAW, telah terjun langsung ke medan perang sebanyak 27 kali bersama para sahabatnya yang setia dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan. Alangkah mulianya beliau, juga para sahabatnya, serta para pengikut-pengikut mereka. Wahai Tuhan kami, susulkanlah kami kepada perbuatan dan amal mereka dengan rahmat dan kebaikan-Mu.
Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sholawat dan salam selalu atas kekasih-Mu yang telah menyeru kami kepadamu. Ya Allah, limpahkan sholawat dan salam serta keberkahan atasnya dan atas keluarganya. Demikianlah kisah dari sebelumnya lahir baginda Nabi Muhammad, masih dalam kandungan ibunya, sehingga lahirnya baginda Rasulullah SAW, hingga masa kecil sampai masa dewasanya, yang terangkum dalam kitab Maulid Adiyaulami, yang artinya cahaya yang terang benderang dalam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, sang pemberi syafaat. Kitab ini dikarang oleh Al-Alamah Ad-Da'i Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang telah diterjemahkan oleh Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Dengan kita banyak mendengarkan kisah-kisah Rasulullah, dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, semoga kita mendapatkan syafaat dan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surganya. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.